Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara tersesat ketika melakukan perjalanan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara kesasar pada saat mencari alamat atau lokasi tertentu? Saya rasa setiap kita pernah punya pengalaman demikian. Biasanya ketika seseorang melakukan perjalanan dan dia belum tahu tempat atau tujuan yang hendak dicapainya, maka orang dulu mengatakan bertanyalah, karena kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan itu benar adanya. Ketika kita tersesat atau kita tersasar pada saat melakukan perjalanan, ada baiknya kita bertanya kepada orang lain. Bertanya tentang petunjuk, tentang arah jalan, tentang di mana lokasi itu berada dan seterusnya. Tetapi pada saat ini selain bertanya kepada orang lain, kita juga dimudahkan dengan adanya beberapa papan petunjuk jalan. Di beberapa jalan kita dapat melihat arah di mana lokasi yang ingin kita tuju, sehingga dengan mudah kita bisa sampai ke lokasi itu dalam keadaan yang baik. Atau juga pada saat ini kita dipermudah lagi dengan adanya aplikasi seperti map atau peta yang menunjukkan lokasi tertentu yang ingin kita cari. Sehingga pada saat melakukan perjalanan kita lebih dimudahkan dan kita juga lebih diberikan petunjuk jalan mana yang bebas dari macet, jalan mana yang mungkin jauh lebih cepat atau jalan alternatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik bertanya ke orang, baik papan petunjuk arah, baik aplikasi map, semua itu mempermudah para pengguna jalan, mempermudah kita pada saat kita mencari alamat atau lokasi tertentu, sehingga kita tidak tersesat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana caranya ketika yang tersesat itu adalah kehidupan rohani kita? Bagaimana caranya kita menemukan petunjuk jalan pada saat keimanan kita goyah? Bagaimana caranya kita dapat menemukan jalan yang benar pada saat ada banyak pilihan, ada banyak arah yang berada di depan kita, sehingga kalau kita salah memilih, mungkin kita bisa tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini merupakan suatu petunjuk atau suatu jalan yang tepat ketika keimanan atau kehidupan rohani kita mulai goyah. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Firman Tuhan ini memberikan penekanan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ketika kehidupan rohani kita mulai goyah atau tersesat, tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, maka jangan kita ragu, jangan kita tidak yakin. Pilihlah Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus meyakini, mari kita terus menanamkan di dalam diri kita bahwa satu-satunya jalan yang benar, satu-satunya jalan yang lurus, satu-satunya jalan yang baik ketika kerohanian kita tersesat tidak lain adalah Yesus. Jangan kita mencari jalan yang lain,
Jangan kita mengandalkan pemahaman kita sendiri, jangan kita mencoba-coba petunjuk arah yang tidak benar. Jika demikian, maka kehidupan rohani kita bisa jauh lebih tersesat. Carilah Yesus ketika kehidupan rohani kita tersesat. Amin.